Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi. My name is Dwi Arif Wibowo. You can call me Mr. Bowo. And I teach English. And I am your English teacher. Today, I'm gonna tell you about the material that we are going to learn this semester. I hope you pay attention the video and write down something important in the video. Get it? If you don't understand or you have any questions, just send me a private message via WhatsApp. Action. So let's continue. Introduction to 7th grade English. Pengenalan bahasa Inggris. Pengenalan bahasa Inggris untuk kelas 7. Next. So this is me. If you want to know me, ini wajah saya seperti ini. Sapa saja ketika nanti ketemu di jalan atau kalian lihat saya di mana. Hi, welcome to SMP Negeri 2 Ampel Gading. My name is Dwi Arif Bowo. You can call me Mr. Bowo. I'm your English teacher. I live in small village in Petarukan. I am 25 years old and I'm still single. I've been teaching English for 3 years. I love listening to the music and traveling. I'm so excited to teach you and I can't wait to see you. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kembali lagi ya. Tentang Mr. Bowo. Kenapa pakai Mr. Bowo? Kenapa enggak Pak Bowo? Kita jelaskan di whiteboard. Di dalam bahasa Inggris, penyebutan pemanggilan nama itu ada beberapa. Yang pertama, Mr. Yang kedua, Miss. Yang ketiga, Mrs. Yang keempat, Miss, MS. Mr. digunakan untuk laki-laki, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah ataupun belum. Kalau Miss belum menikah. Kalau Mrs. sudah menikah. Kalau Miss ini boleh sudah, boleh belum. Keduanya boleh. Sudah, sudah dan belum menikah. Dan panggilan ini harus diikuti dengan nama, misalnya Mr. Ya, kalian menyebutnya Mr. Bowo. Ada namanya di sini. Kalau tanpa nama, kalau ini kan artinya Pak Bowo. Kalau tanpa nama, kalian manggilnya Sir. Sir artinya Pak. Kalau dengan nama, pakainya Mr. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau Mr. digunakan untuk menikah ataupun belum, laki-laki. Kalau Miss belum menikah, perempuan. Mrs. sudah menikah, juga perempuan. Miss sudah dan belum menikah, perempuan. Kalau ini bahasanya kayak gini, kedengaran sama Miss, tapi kalau ini bacanya pakai Z. Miss.
Kita lanjut di next slide. So for the first semester, di semester pertama kalian akan mempelajari 3 bab: greeting, leave taking, thanking, apologizing. Kemudian di bab kedua, introducing oneself and others. Di yang ketiga, time, date, day, and month. Kita mulai dari chapter pertama. Dimulai dari nanti sapaan itu greeting ya, berpisah, leave taking, thanking itu ucapan untuk berterima kasih, apologizing untuk minta maaf. Kemudian di chapter kedua atau bab yang kedua kalian akan mempelajari tentang memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Nah, di chapter ketiga atau chapter 3 atau bab 3 mempelajarinya waktu, tanggal, hari, dan bulan. Time, date, day, month. Kita ke chapter 1. Chapter 1, kompetensi dasar. Jadi ini kompetensi yang harus kalian miliki. 3.1, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, greetings, berpamitan, leave taking, mengucapkan terima kasih, thanking, dan meminta maaf, apologizing, serta menanggapinya, and the response, sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk KD 3.1. Ini untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk KD 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, dan menanggapinya dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menyapa, berpamitan, terima kasih, dan meminta maaf. Selanjutnya di chapter kedua atau di bab 2 kalian akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, dan pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain juga di sini, termasuk subjektif, objektif, dan possessive pronoun itu seperti apa akan dipelajari di chapter 2. KD 4.2-nya menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu di chapter kedua atau di bab kedua. Sedangkan di selanjutnya chapter 3 atau di bab terakhir semester 1 kalian akan mengidentifikasi struktur fungsi sosial,
fungsi sosial dulu ya, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kalian juga akan mempelajari angka yang namanya angka kardinal dan angka ordinal. Di 4.3 menyusun teks transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu di chapter 3. Seperti apa nanti? Nanti saja. Ini hanya di minggu pertama gambaran umum. Kalian akan mempelajari apa-apa saja selama semester ini. Next. Nah, ini Mr. Bowo ada 5 strategies to be a successful online learners. Jadi 5 strategi untuk kalian bisa sukses menjadi pembelajar online. Ini kan kalian belajarnya online. Yang pertama, treat an online class like a real class. Nah, kalian itu harus memposisikan kelas online sama seperti kelas nyata. Benar-benar serius di situ. Jadi tidak hanya kalian buka WA, isi absen, kemudian ditinggal main game. Jangan seperti itu. Sama seperti di kelas. Kalian berangkat, datang, duduk, bawa pulpen, bawa buku, dicatat. Nah, lakukan seperti di real class agar kalian bisa menjadi seorang yang sukses dalam pembelajaran online. Karena kalau kalian tidak seperti itu, nanti akan menjadi manusia yang merugi. Bapak Ibu guru sudah menyiapkan materi dengan baik, kalian tinggal mengikutinya. Jangan sampai nanti kalian selama 3 tahun ke depan nggak dapat apa-apa, rugi. Oke. Jadi lakukan, anggapnya seperti di real class, sama seperti di sekolah. Yang kedua, set up your workplace atau study place. Jadi kalian harus punya tempat belajar khusus atau meja belajar atau ruangan yang cukup nyaman untuk kalian belajar. Gunanya apa? Biar kalian bisa fokus pada pembelajaran. Pembelajaran di sekolah kan tidak sampai jam 12, dimulai jam 7.30 sampai jam berapa itu? Ayo dicek ya di jadwalnya, sampai berakhir enggak 24 jam. Jadi selama jam itu kalian harus ada di tempat belajar kalian masing-masing biar fokus. Yang ketiga, kurangi gangguan, eliminate distraction. Kalau misalnya di rumah kalian ada adik bayi ataupun di sebelahnya ada jalan raya, kalian harus mencari tempat yang lebih hening. Kalian bisa misalnya ternyata kok di rumah kurang nyaman karena banyak distraction atau gangguan, kalian bisa ke rumah nenek ataupun belajar bersama teman. Tapi lebih baik kalau bisa kalian mencari tempat di rumah yang nyaman. Selanjutnya nomor 4, figure out how you learn best. Cari cara bagaimana cara belajar kalian yang terbaik.
Kalau misalnya kalian pahamnya kok dengan cara mencatat, ya kalian catat. Kok kalian pahamnya dengan cara nonton video, ya tonton video di YouTube. Misalnya video yang diberikan oleh guru itu kurang paham, kalian bisa cari referensi lain, nggak harus materinya dari guru. Kok kalian ternyata sukanya sambil bernyanyi, ya silahkan materinya dibuat lagu, boleh. Terus biasanya masalahnya karena nggak ada kuota ataupun sinyalnya jelek, itu kalian bisa atasi dengan yang pertama, kalian bisa ke rumah teman. Kalau ke rumah teman susah, ke rumah tetangga. Tethering ya, minta tethering, ataupun barangkali orang tuanya ada kuota, bisa kalian gunakan. Yang terakhir, be an active participant. Kalian harus menjadi partisipasi atau siswa yang aktif di grup. Aktiflah bertanya, aktif mengerjakan tugas. Nilai itu gampang. Yang penting itu kalian paham dengan materi. Yang utama kalian belajar kan bukan untuk mendapatkan nilai. Yang pertama kan kalian harus paham dengan materinya, biar kalian mendapatkan yang disebut dengan ilmu itu. Jadi harus aktif berpartisipasi. Nanti ketika kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke guru. Selanjutnya, terima kasih. Itu saja untuk materi pengenalan bahasa Inggris hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.